Anggaran pelatihan kita sudah terserap maksimal, bahkan kita sudah mendatangkan narasumber top dari pusat. Tapi kenapa ya? Rasanya kualitas SDM kita jalan di tempat. Pelayanan di beberapa dinas masih lambat, inovasi kurang, dan keluhan masyarakat masih sering muncul. Kita sudah adakan pelatihan leadership, pelatihan digital skill, bahkan pelatihan komunikasi efektif. Tapi entah kenapa di lapangan dampaknya minim. Pegawai setelah pelatihan seperti kembali ke pola lama. Tidak masalah, yang penting kita sudah penyerapan 100%, sudah dianggap berkinerja. Izin melaporkan Pak, anggaran pelatihan kita sudah terserap 100%, kinerja kita sangat bagus. Bagaimana dengan kinerja individu? Apakah sejalan dengan penyerapan anggaran? Saya mendapatkan laporan di beberapa dinas, masih terdapat masalah yang berulang. Penggunaan anggaran pelatihan menjadi kurang efektif. Harus kita kaji kembali segera. Ada yang bisa menjelaskan kenapa serapan anggaran maksimal dalam pengembangan SDM, tapi dalam kenyataannya kinerja kita masih banyak dikeluhkan. Tidak ada yang salah Pak, kita selalu mengadakan pelatihan yang sama dari tahun ke tahun. Dan setiap ada keluhan, kita pasti melakukan pelatihan dalam menanganinya. Ya benar Pak, setiap ada keluhan, saya akan mengagendakan pelatihan untuk menanganinya. Itu namanya Maslow Hammer, terlalu mengandalkan satu alat, metode, atau perspektif yang sudah dikenal untuk menyelesaikan semua masalah, meskipun mungkin ada pendekatan yang lebih cocok. Padahal tidak semua masalah, pelatihan solusinya, bisa saja yang lain. Pelatihan itu intervensi klasik, khususnya pelatihan offline, karena tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak dan waktu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Jadi kami harus bagaimana Pak? Bukannya kita sudah melaksanakan peningkatan SDM berdasarkan masalah di lapangan? Peningkatan kinerja SDM, sekali lagi, bukan hanya pelatihan, tapi bisa berbagai macam intervensi, bisa coaching, rewards, punishment, mutasi, bahkan dalam peningkatan skill atau pengetahuan pegawai, bukan hanya pelatihan, bisa berupa pembuatan modul, buku panduan, atau bahkan video tutorial, yang bisa jadi lebih tepat sasaran dibandingkan dengan membuat pelatihan. Ini baru bagi saya Pak, sebagai pegawai yang ada di bagian pengembangan SDM. Jadi kami harus mulai dari mana Pak? Anggap saja begini, kalau kita merasa sakit perut, kita tidak langsung minum obat sakit perut kan? Kita cari tahu dulu penyebabnya, apakah karena salah makan, masuk angin, atau ada masalah lain. Baru setelah tahu penyebabnya, kita pilih intervensi yang tepat. Sama halnya dengan pengembangan SDM, kita harus melakukan analisis kebutuhan. Ini langkah krusial. Kita perlu tahu masalahnya apa sebenarnya. Apakah itu kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, atau justru kurangnya motivasi. Siapa yang punya masalah tersebut? Apakah hanya individu tertentu, satu dinas, atau seluruh organisasi? Apa penyebab akar masalahnya? Apakah karena prosedur yang tidak jelas, alat kerja yang kurang memadai, kurangnya supervisi, atau memang pegawai belum punya kemampuan yang cukup? Tanpa analisis kebutuhan yang akurat, kita seperti menembak dalam kegelapan. Kita menghabiskan banyak anggaran dan waktu untuk intervensi yang mungkin tidak relevan atau bahkan tidak diperlukan. Setelah kita tahu persis apa masalahnya dan akar penyebabnya, barulah kita bisa memilih intervensi yang paling tepat. Peningkatan kinerja SDM itu spektrumnya luas. Kalau masalahnya kekurangan pengetahuan atau keterampilan, pelatihan memang bisa jadi solusi. Tapi bahkan untuk itu, kita harus lihat lagi. Apakah harus pelatihan tatap muka yang makan biaya dan waktu? Atau cukup dengan modul belajar mandiri, e-learning, video tutorial, atau buku panduan yang bisa diakses kapan saja? Bagaimana dengan coaching atau mentoring dari senior yang lebih berpengalaman? Ini jauh lebih personal dan seringkali lebih efektif untuk transfer keterampilan. Namun, bagaimana jika masalahnya bukan tentang kurangnya kemampuan sama sekali? Misalnya, masalahnya adalah motivasi rendah. Apakah pelatihan akan menyelesaikan itu? Mungkin tidak. Bisa jadi solusinya adalah sistem penghargaan yang lebih adil, atau justru penegakan disiplin bagi yang melanggar. Atau bisa jadi struktur organisasi yang menghambat, atau kurangnya alat dan sumber daya. Dalam kasus ini, pelatihan tidak akan ada gunanya. Bahkan kadang masalahnya adalah ketidakcocokan individu dengan posisi. Disinilah mutasi atau rotasi bisa menjadi intervensi yang pas. Jadi langkah pertama adalah berhenti berpikir pelatihan adalah satu-satunya palu.
Mulai sekarang setiap kali ada masalah terkait kinerja SDM, mari kita mulai dengan pertanyaan, apa sebenarnya akar masalahnya dan apa intervensi yang paling efektif untuk menyelesaikannya?